bergerak sideways kayak gini enak buat teman-teman buat coba trading sampean. Buat trading masih enak. Untuk batas belinya itu di angka 790 ya. Jadi 790 ke atas mungkin let's say sampai 800 atau 810 baru masuk untuk BRPT. Hari ini closing kan 825. Tunggu aja besok antri beli di bawah aja di range harga 790 sampai 810. Nanti kita lihat harusnya dia bisa potensi rebound karena saya ngeliat udah beberapa kali dia bergeraknya rebound terus nih dari deket-deket angka support ini. Gitu. Jadi kalau mau koleksi aja. Tadi apalagi ya selain BRPT, Medco ya. Medco patternnya apakah dibilang inverse head and shoulders? Bisa jadi. Tapi kalau saya lihat karena hari ini dia bergeraknya candlenya hijau walaupun patternnya walaupun secara teknikal bergeraknya turun tapi candlenya hijau ini agak menarik nih. Kalau teman-teman mau coba betting boleh sih. Tapi saya nggak jamin untuk Medco ini konfirmasi solid bergerak bergerak rebound ya. Karena kalau teman-teman lihat ini udah patah nih trennya secara EMA20-nya udah di bawah. Dan ini berpotensi ngebentuk head and shoulders. Tapi karena hari ini candlenya hijau, mau coba betting. Kalau teman-teman mau betting ya. Tapi kalau saya sih nggak anjurkan ya. Kalau mau beli mungkin 20% lah dari target dari dana yang teman-teman punya. Jadi 80% antrinya di bawah aja, di angka 920 ke bawah. Jadi kalau misalkan buat lucu-lucuan aja, jadi 20% masuk atau 10% lah. Kalau misalkan ternyata besok rebound. Tapi kalau ternyata enggak ya udah langsung cut loss aja. Karena kan kalau 10% dari total modal kan nggak banyak banget gitu. Itu sih, itu untuk Medco. Bevin, Panin. Saham-saham udah mulai saham-saham small mid cap semua nih. Berarti bisa kita bilang besok market kita, karena yang dari tadi yang tanya small mid cap semua, trader semua, ya mungkin marketnya besok bakal kayak hari inilah, sepi. Balik lagi ke Bevin udah di harga premium dan hari ini pun tutupan minus 1,75% di atas. Takutnya Bevin masih ada koreksi nih. Jadi kalau teman-teman mau coba beli, antri di bawah aja di let's say di angka 1100, jangan beli di harga sekarang. Terus Pani ya. Pani apakah ini inverse head and shoulders? Terlalu pendek sih, saya nggak bilang ini inverse head and shoulders. Kenapa? Karena downtrendnya masih pendek banget. Jadi nggak layak kalau dibilang inverse head and shoulders. Ini mungkin malah bergerak uptrend ya kalau saya bilang si Pani ini. Nah, teman-teman bisa kelihatan dia beberapa kali ngebentuk higher low, higher high juga. Kalau saya lihat mungkin sekarang besok 2 hari lagi potensi Pani bakal terkoreksi. Tapi kalau dia masih ada di garis putih ini selalu ngebentuk higher low, dia bergerak masih uptrend. Jadi teman-teman boleh coba serok. Jadi belinya ketika candlenya masih merah ya Pani, jangan waktu candle lagi hijau. Jadi kita coba masuk dengan asumsi Pani bisa bergerak rebound. Let's say kita antri beli di 1100 deh sampai 1130-an. Itu untuk Pani. Sama Panin ya sekalian. Paninvest-nya lagi belum ada berita yang MUFG atau satu lagi itu Sumitomo untuk beli Paninbank. Jadi lagi bergeraknya lagi downtrend dulu. Mungkin ini bakal bergerak ranging ya kalau saya ngelihat ya. Kalau potensi rangingnya mungkin paling rendahnya di angka 1350 bisa sampai ke 1600, itu merupakan resisten kuatnya. Kin apa ini bukan inverse head and shoulders nih. Teman-teman saya kasih tahu ya, potensi inverse head and shoulders itu kalau bergeraknya lagi turun. Kalau bergerak lagi uptrend terus ada ini bukan inverse head and shoulders gitu. Jadi ini yang gambar kayaknya salah nih. Jadi kita lihat teknikal aja. Kin bergeraknya uptrend nih.
Jangka pendek, uptrendnya juga solid. Kalau teman-teman mau coba ngikutin masuk, nggak apa-apa, disikat aja kin. Dengan target resisten paling dekat angka 880 ya, dari sini nih, yang merupakan angka highest tertingginya dulu. Masuk di berapa, 820 sampai ke 880, trading jangka pendek dapat 7%, 5%, oke lah 2 hari 3 hari masukin gitu. SCMA ini tadi saya sempat ngobrol sama teman-teman juga, kenapa kok market kita itu hari ini sepi. Karena kayaknya orang-orang duitnya dialihkan buat masuk ke itu deh, apa namanya, judi bola deh. Karena kan kebetulan lagi Piala Dunia nih. Nah teman-teman kira-kira jagoin siapa nih kalau yang ngikutin sepak bola ya? Walaupun kalau saya ngelihat di kanal berita, di apa namanya, forum-forum luar negeri banyak yang ngeboikot Qatar 2022 ya, karena kan memang ya banyak apa ya, banyak apa namanya, memakan korban lah untuk pembangunan dari stadionnya Qatar ini. Jadi ya beberapa dari forum luar negeri itu banyak yang ngeboikot si Qatar 2022. Tapi ya balik lagi, animo masyarakat, terutama kalau kita ngomongin Indonesia, itu kan pasti olahraga pertamanya itu kan bola ya. Walaupun sekarang sudah mulai beralih, ada yang bulu tangkis, dan kemarin terakhir kalau teman-teman golongan milenial pasti pada tahu yang namanya tiba-tiba tenis yang diselenggarakan sama Vincent Desta ya. Nah balik lagi ke SMA bergeraknya masih uptrend teman-teman, masih solid. SMA ini kalau teman-teman lihat secara candle ya, itu kan satu harinya itu nggak pernah dia lebih tinggi atau naik atau turun itu let's say di atas 5%, 6%, satu hari itu nggak mungkin. Jadi buat orang-orang yang suka apa namanya, nggak sabaran lah ya untuk masuk ke SMA itu memang agak susah. Karena mereka pasti mikirnya, aduh cuma naik 2%, nggak naik-naik. Saya ngeliat saham lain udah naiknya 10%, 20%, 15% dalam satu minggu. Sedangkan SMA kalau kita hitung dalam kurun waktu satu minggu, mungkin naiknya mentok-mentok 5%, 4%. Tapi ya ini pergerakannya stabil gitu loh. Kalau teman-teman mau coba betting masuk SCMA nggak apa-apa. Tapi balik lagi, teman-teman kalau mau yang beli SCMA ini harus apa namanya, harus sabar ya kalau saya bilang. Jadi ini time frame tradingnya itu nggak bisa harian atau mingguan ya, at least minimal 1 bulan lah di holdnya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar daripada trading jangka pendek, lebih baik mulai coba invest gitu, boleh masuk nih. Dan ini tuh saham yang layak buat di hold untuk jangka menengahnya ya. Walaupun kalau saya lihat memang secara laporan keuangan, ini kita ngomong fundamental dikit ya, agak boncos SCMA ketika ngedapetin license untuk menyiarkan Piala Dunia 2022 ini. Ya tapi balik lagi, kan si SCMA ini kan meskipun boncos, meskipun dia keluar duit banyak buat dapetin license-nya, tapi orang-orang akhirnya tetap nonton kan ya. Jadi balik lagi, nanti dalam waktu ke depan pasti akan tetap diuntungkan gitu. Mungkin dari laporan keuangan nanti di kuartal ketiga resultnya bakal ya kalau misalkan flat atau sedikit turun ya dimaklumi aja gitu. Tapi balik lagi ya, itu kan secara fundamental. Tapi kalau ngomongin teknikalnya, dia masih bergerak uptrend gitu. Ini kalau ngomongin teknikal adalah saham yang layak untuk di hold. Jadi saham yang di hold itu adalah saham yang bergerak uptrend ya, bukan yang nyangkut. Orang-orang tuh pasti kan kebanyakan salahnya gitu. Saham nyangkut udah tahu rugi 5% malah di hold. Tapi saham yang lagi naik, baru naik 4%, baru naik 5%, malah dijual, malah taking profit. Harusnya saham-saham kayak gini nih yang lagi naik, pergerakannya uptrend, volumenya juga stabil, fundamentalnya juga masih ada, jangka panjangnya masih oke dari Piala Dunia 2022. Harusnya kan di hold, bukannya malah di tradingin kayak gitu. Terus ada lagi yang nanya BABP. Sideways ranging setelah dia naik signifikan, ini naik 25% atau reject ke atas ya, MNC ini sideways pergerakannya. Jadi kalau saya bilang
nggak bakal kemana-mana sih. Malah saya ngelihatnya malah ada potensi untuk si BABP ini untuk terkoreksi ya, dibandingkan untuk dia naik sampai ke angka 136, 140 atau 150-an gitu. Itu untuk BABP. Lalu next, BBCA masih buy nggak, rekomend buy nggak? BCA ya buy aja udah, mau harganya berapapun. BCA harganya akan selalu premium tapi akan selalu naik. Jadi dibeli aja kalau misalkan buat investasi. Ini tanggal berapa nih? 21 November 2022 saya bilang beli BCA. Lihat 1 tahun ke depan omongan saya gimana. Apakah turun apa enggak? Saya zaman pasti naik. Gitu sih. Itu untuk BCA. BRI masih menarik. Secara fundamental saya suka karena harusnya tahun depan itu kan akan seret ya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasti pemerintah akan melakukan restimulating lagi nih, bakal meningkatkan atau menggenjot ekonomi kita lagi. Salah satu strateginya itu kan akan meningkatkan atau mempermudah kalangan UMKM untuk buka usaha dan lain sebagainya. Dan kalau UMKM kena, pasti Bank BRI yang sebagai penyalur kredit UMKM yang akan diuntungkan. Jadi story-nya untuk jangka panjang, untuk BBRI masih ada. Secara teknikal gimana? Secara teknikal bergeraknya masih sideways. Range-nya itu di 4.500 sampai 4.700. Tapi di sini, di atas 4.700, ada gap besar untuk si BBRI ini. Di sini nih, teman-teman bisa kelihatan ya. Gapnya di range 4750 sampai 4850. Jadi lumayan gede nih. Kalau misalkan dia sudah keluar dari area sideways dan dia bergerak uptrend, at least dia bisa sampai ke angka 4850. Tapi kalau ditanya, dibalik lagi, naiknya ke 4850 kapan? Saya sih nggak bilang dalam waktu dekat ya. Mungkin bakal memanfaatkan Santa Claus Rally di bulan Desember, atau window dressing-nya, atau bahkan di bulan Januari Februari ketika bonusan orang-orang itu biasanya kan membuat market pergerakannya uptrend gitu. Lihat technical ya, murni technical sudah jelek karena dia udah gagal ngebentuk apa sebutannya ini, continuation bullish flag. Dan harusnya teman-teman, kalau kita kan memang beberapa hari ini kasih rekomendasi beli saham Leat sama Wins ya, tapi itu kan ada batas stop loss-nya. Batas stop loss-nya kalau tutup di bawah angka 113 itu di stop loss. Dan ini sudah 2 hari di bawah angka 113, teman-teman harusnya udah melakukan stop loss. Kalau masih beli aja, atau masih coba average down, saya nggak rekomendasiin sama sekali. Jadi kalau udah di bawah 113 harus stop loss, teman-teman harus disiplin ya. Patternnya udah jelek, takutnya dia bakal turun. Apakah dia berpotensi rebound? Potensi rebound selalu ada, tapi saya bilang potensi reboundnya ada di bawah angka 100. Bisa di bawah angka 85. Sama nih Wins juga udah nggak ngebentuk, patternnya udah jelek, udah di bawah angka 366 yang merupakan support kuatnya dia. Kalau dibilang ini masih bisa nih ngebentuk, ini enggak, kepanjangan. Jangan dipaksakan. Jadi udah waktunya cut loss. Wins lihat, kita memang minggu lalu sempat rekomendasikan beli, tapi karena sudah rekomendasi kita salah, kita berani bilang harus melakukan stop loss, kita switching aja. Jangan dipaksakan untuk di hold. Gitu. Lihat, ditunggu di 79, ya benar, tunggu di bawah aja. Tapi ditunggu bukan berarti yang sudah dibeli di hold ya. Ditunggu itu di cut loss, ntar di buyback di angka 79. Saya nggak mau kalau misalkan ada yang bilang, lihat tadi bilangnya saya udah terlanjur masuk di 100, nanti tunggu di bawah di angka 80-an atau 79 baru beli. Enggak. Jadi kalau sudah turun di bawah angka 113 di cut loss, nanti di buyback. Jadi jangan di average down. Kalau di average down kan berarti tandanya kita masih punya yang ada di harga atas. Jangan kayak gitu, mindsetnya jangan kayak gitu. Kita trader, duit kita terbatas, manfaatkan uang sebaik mungkin. Jadi kalau memang sudah tidak mumpuni untuk di hold, jangan di hold. Yang di hold tadi yang kayak SMA itu, yang masih bergerak uptrend. Ini kan udah nggak bergerak uptrend untuk si Lea. Jadi ngapain di hold kayak gitu.
Terus sama, Wins kasusnya juga sama. Tadi saya mention kan. Di stop loss saja Wins. Ntar kita buybacknya di bawah. Buybacknya di berapa? Di sini nih 278. Jangan di harga sekarang. Terus ada lagi yang tanya Tekim sama YNKP. Tekimnya dulu ya. Alah, gambar apa ini? Tekimnya masih sideways, jangka pendeknya mau membentuk sideways. Dia setelah bergerak uptrend nih di sini ya. Teman-teman bisa lihat nih, enak nih kan ya. Bergeraknya uptrend. Sekarang sudah nggak uptrend, sekarang sudah bergerak sideways. Jadi ini fase-fase apa ya sebutannya? Kalau sideways di atas itu akumulasi apa distribusi ya? Distribusi. Orang-orang yang di sini, yang pada jualan di sini adalah orang yang beli-beli di sini nih. Beli di bawah 7.500, 7.200, itu sekarang pada jualan di angka 8.000-an. Jadi teman-teman balik lagi, masih optimis nggak si Tekim ini bergerak uptrend? Kalau masih ada optimisme, volumenya itu ke-create atau naik, volume belinya naik, berarti masih bisa bergerak uptrend. Tapi kan sekarang kalau teman-teman lihat nih, volumenya banyak merahnya, bergeraknya juga gini-gini aja. Ini ada volume gede tapi merah. Berarti orang-orang yang beli di sini di angka 7.000-an tadi, saya bilang 7.200, 73, 74, 75, itu sudah mulai bersikap skeptis, dalam artian mereka sudah merasa harga 8.000-an untuk Tekim itu udah cukup premium. Jadi akan ada potensi untuk terkoreksi. Tapi orang-orang masih ada yang nampung. Jadi maka pergerakannya Tekim ini masih bergerak sideways. Bergerak sideways enak buat trading jangka pendek. Batas supportnya di 7.800, resistennya 8.500. Itu ya buat teman-teman ya. Berarti kalau di bawah 7.000 berapa tadi? 800 stop loss. INKP juga sama. Kok INKP? INKP malah bergeraknya malah lebih jelek dari Tekim. Tekim tadi kan masih sideways, INKP malah downtrend. Jangka pendek ya saya bilangnya. Nah, tapi ini masih potensi nih untuk si Tekim, INKP kalau ternyata besok dia rebound dan bisa naik ke angka 10.400, si INKP bisa bergerak uptrend. Tapi kalau saya lihat sih, kalau misalkan dibilang masuk sekarang nggak, berarti kita buy on weakness aja di angka supportnya di angka 9675. Saya sih nggak bilang gitu sih. Enaknya kalau si INKP ini kita masuknya kalau udah ada 2 atau 3 candle warna hijau berturut-turut baru boleh masuk. Tapi kalau lagi kayak gini nih, lihat teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 minggu. 1 bulan bahkan saya bilang nih, dari tanggal 4 November sampai sekarang 22 November. Itu hampir 4 minggu, udah 3 minggu. Patternnya merah.